Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Yang kami muliakan Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Al-Muhajirin Al-Mujahidin yang berkah ini, semoga pada malam hari ini kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, hidayah, ma'unah dan anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita terus berdoa semoga untuk hari-hari ke depan Allah senantiasa mencurahkan rahmat, hidayat, anugerah, nikmat, kemudahan dan kelancaran kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam marilah tidak henti-henti kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberi nasihat warisan yang sangat berarti sekali kepada kita, yaitu nasihat Islam, warisan Quran dan Sunnah, yang kalau kita istiqomah mengikuti apa yang dituntunkan, yang diwariskan oleh Rasulullah, insya Allah kita akan hidup mulia, bahagia di dunia ini, terlebih-lebih nanti kita di alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang dirahmati Allah, sedikit waktu menjelang sholat tarawih ini marilah kita gunakan bersama-sama untuk refleksi, untuk menghitung-hitung diri sendiri terkait dengan apapun yang sudah kita lakukan, baik kehidupan kita dalam arti bermuamalah duniawiyah ataupun kita beribadah secara mahdhah. Sini saya atau kita akan memperhatikan atau mengkaji bareng-bareng, merefleksi bersama-sama tentang pesan Allah terkait makanan yang diberikan Allah pada kita. Di surah Abasa itu Allah berpesan, "Falyanzubillahi minasyaitonirrajim, falyanzuril insanu ila ta'amih." Hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, karena makanan itu 3 kali sehari ya, pagi, siang, malam. Kalau Ramadan ya sahur dan buka. Tapi nanti mindonane ya nanti, ya berarti 3 kali juga cuma dibalik. Kita menganggapnya hal yang biasa makan itu. Makan dan makanan hal biasa karena sehari-hari kita lakukan. Apakah kita pernah berpikir, makanan ini ada kaitannya enggak ya dengan Allah, dengan ibadah, dengan hal-hal yang saya harus perhatikan betul, karena ini sesuatu yang di mata Allah itu besar. Mungkin jarang kita berpikir begitu ya. Jarang. Ya sesekali mungkin iya, tapi jarang. Ya pokoknya saatnya makan, makan. Diiringi doa, saatnya makan, makan, saatnya minum, minum. Tetapi di mata Allah, dengan pesan falyanzuril insanu ila ta'amih, maka hendaknya manusia itu memperhatikan makanannya, itu ada pesan yang luar biasa. Pesan yang terkait dengan kualitas makanannya dan pesan yang terkait dengan kuantitas makanannya. Kalau kualitas mungkin lain waktu, mana yang halal, mana yang haram mungkin lain waktu. Kita berbicara tentang kuantitasnya. Berarti terkait dengan banyak sedikitnya yang kita makan. Rasul memberikan satu penegasan bahwa, atau memberikan contoh bahwa kalau kita makan, jangan pernah kita meninggalkan sebulir makanan pun di atas tempat makan. Mengapa? Karena kita tidak tahu disitulah rahmat Allah diberikan kepada kita. Berarti makan itu harus bersih. Kecuali yang memang nggak bisa dimakan. Balung itu kan nggak bisa dimakan. Makan lele ya kepalanya nggak bisa dimakan kan.
Memang yang nggak bisa dimakan, nggak usah dimakan. Tapi kalau yang memungkinkan untuk kita habiskan, habiskan. Bahkan Rasul itu memberitahu kalau habis makan itu jarinya itu apa? Ya bahasa Jawanya itu ya dilomoti gitu atau di apa gitu ya? Dilamuti. Bahasa Indonesianya nggak ada itu diapake gitu ya. Pokoknya ya begitulah gitu. Ya. Supaya apa? Supaya ya makanan nggak tersisa. Kenapa kok Allah perintah kita memperhatikan makanan, kemudian Rasul memberi contoh makan tuh nggak boleh disisakan sebulir pun? Kenapa? Ternyata kalau kita lihat data-data food waste, sisa makanan di Indonesia itu selalu masuk 3 besar. Tahun 2024 Indonesia masuk juara 1 se-Asia. Food waste. Berapa yang dihasilkan? 130 metrik ton. Setahun kali sekian penduduk Indonesia. Kita nggak sadar, misalnya jajan pecel lele, jajan mie godok, nggak habis itu kita nggak sadar. Ternyata kita menyumbangkan 130.000 metrik ton. Berapa kalau dirupiahkan? Lebih dari 300 triliun, Pak. Sejajar dengan korupsinya siapa kemarin suaminya Sopo itu yang akhirnya dinaikkan ya derajatnya dari 6 tahun menjadi 20 tahun itu 300 triliun itu kalau berupa duit itu mungkin ditoto di masjid ini mungkin sisa ya. Artinya harus cari tempat lain untuk noto duit yang 300 triliun itu dibuang, Pak, dibuang. Dan Ramadan itu mesti banyak sisa makanan dibuang. Kalau Indonesia itu juara 1 dan Indonesia itu umat Islam mayoritas, berarti ya siapa menang? Siapa lagi kan? 2023 nomor 1 dunia itu Arab Saudi. Food waste. Penghasil sampah makanan terbesar di dunia. Indonesia selalu 3 besar. Sekarang maknanya abasa, surah abasa, fal yang duril insanu ila ta'amih. Maka hendaknya manusia itu memperhatikan makanannya di situ itu, Pak, rupanya. Salah satunya. Di situ ini, di sini nih, terkait kuantitas, jumlah dan banyaknya makanan. Ramadan tentu saja waktu yang sangat tepat, momen yang sangat tepat untuk kita berbenah. Kalau kita makan nih, saya peloprot gitu, piringnya masih kelupit atau enggak, atau bersih, kita mulai sekarang. Karena kita mungkin tidak akan pernah membayangkan sisa yang di piring kalau dikumpulkan jadi 10 itu, kalau kali orang satu Purwomartani, kali sak Kalasan, kali sak Sleman, kali sak, itu jadi berapa ton? Jogja saja penghasil sampah, tapi total itu 150 ton per bulan itu seluruh Yogyakarta. Tapi itu sampah total, bukan sampah makanan. Tapi yang sama makanan tadi, Pak, itu hanya food waste, bukan food loss-nya. Masya Allah, itu Allah 15 abad yang lalu sudah memperingatkan seperti itu, dan Kanjeng Nabi sudah mengingatkan jangan pernah menisakan makanan. Karena apa? Trennya sekarang ini jajan di restoran mewah, kalau habis itu dikira wai wong le gitu kan. Ini mesti wong desa iki makane entek kabeh gitu kan. Makanya kalau beli 1 piring itu cuma dimakan separuh, sisanya disisakan. Itu tren sekarang. Karena keren, makan sisa itu keren sekarang. Tapi itu bukan cara Islam. Bukan cara Kanjeng Nabi, bukan cara Quran, bukan cara Allah ngajari kita untuk bersikap kepada makanan. Oleh karena itu, maka kami mengajak khususnya pada saya sendiri. Karena ini semata-mata ya sini keluar dia akhirnya melebuni ke sini, Pak. Artinya saya gitu. Ini pesan untuk saya. Tapi kita sharing bersama-sama. Mari kita perhatikan makanan kita buka habis semuanya, nggak ada sisa sedikit pun ya, kecuali kalau balung-balung tadi. Kalau balung ya emang itu bukan bagian kita. Tapi sepanjang itu sesuatu yang halal, baik, habiskan. Ambil, jangan terlalu banyak, jangan menyisakan.
Insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang utama. Khaira ummah itu di situ. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah dan seterusnya itu. Lah kalau kita masih penghasil sampah 300.000 ton, 300.000 metrik ton, ya, apakah kita sudah masuk kriteria khaira ummah dalam konteks kuantitas makanan kita? Kembali kepada diri kita semua, dan Ramadan ini marilah kita mengajak, ayo kita habiskan makanan kita. Jangan menyisakan, jangan membuang makanan, karena itu sesuatu di mata Allah, sesuatu yang di mata Allah bukan sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang ma'ruf. Karena tugas kita amar ma'ruf, itu sesuatu yang bukan ma'ruf. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikian isian atau sedikit bahan refleksi kita. Semoga Ramadan kita kali ini menurunkan Indonesia paling tidak keluar dari 3 besar, keluar dari 5 besar penghasil sampah makanan dunia. Dan kita menjadi orang-orang khairul ummah dengan cara apa? Menghabiskan makanan kita. Dan itu sunnah Rasul. Saya kira demikian, terima kasih. Apabila ada yang hak dan betul, itu semuanya dari Allah SWT. Apabila ada yang kurang dan salah semata-mata dari kekurang pengetahuan saya pribadi, saya mohon maaf pada Bapak Ibu semuanya. Saya mohon ampun pada Allah SWT. Aqulu qawli hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.